Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pembangunan sebuah daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Dampak positif pembangunan sudah pasti dapat dinikmati, sedangkan timbulnya dampak negatif bagi lingkungan akibat pembangunan tidak dapat dihindari. Untuk itu, pengelolaan lingkungan harus berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Kita membangun perekonomian lewat perluasan daerah pertanian, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, pembangunan infrastruktur perpipaan air dengan mengabaikan lingkungan, maka akibat hasil pembangunan yang diperoleh dari jeripaya yang kita laksanakan untuk tujuannya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara sudah pasti tidak akan tercapai. Hasil pendapatan dari pembangunan yang kita peroleh sebagian kecil, bahkan sebagian besar kita gunakan untuk perbaikan jalan rusak, jembatan ambruk, rumah-rumah hanyut, membeli mie instan untuk korban bencana akibat mengabaikan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang lingkungan hidup untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016. Visi misi Gorontalo Utara adalah ceria, unggul, sejahtera di poros maritim Indonesia. Visi misi lingkungan hidup termuat dalam poin keempat, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokoknya, fungsi dan kewenangan sebagaimana di atas. Lingkungan hidup dilengkapi dengan struktur organisasi pemerintahan, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, kelompok jabatan fungsional tertentu, JFT Pengawas Lingkungan Hidup, JFT Pengendali Dampak Lingkungan, dan JFT Penyuluh Lingkungan. Kepala Dinas mempunyai tugas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup yang bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, UKL-UPL, dan SPPL, inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca, mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang PPLH, mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Bagian sekretaris. Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, dan evaluasi program, keuangan, dan hubungan kemasyarakatan, mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkungan hidup, mendistribusikan, memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala subbagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang penaatan dan penataan PPLH mempunyai tugas inventarisasi data informasi dan sumber daya alam, penyusunan dokumen RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, pemantauan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung. Bidang pengelolaan persampahan limbah B3, peningkatan kapasitas mempunyai tugas menyusun informasi pengolahan sampah di tingkat kabupaten, menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, menyusun kebijakan pengurangan sampah,
pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen dan industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pembinaan pendaur ulangan sampah, penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah, bidang pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk ke kemasan produk, perumusan kebijakan penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, penetapan lokasi tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan terakhir sampah. Zohar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Tahun 2005 atau 15 tahun yang lalu di Cimahi, sampah dengan volume kurang lebih 2,7 ton ambruk dan dengan ledakan yang luar biasa karena gas metana itu tersimpan di dalamnya, sehingga 2 desa adat lenyap, 147 jiwa melayang. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non-institusi, pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, serta pesisir laut, penentuan baku mutu lingkungan, pelaksanaan penanggulangan pencemaran, pemberian informasi, serta penghentian sumber pencemar institusi dan non-institusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya sebagai Kepala Bidang P3KL Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan bahwa tupoksi saya sebagai Kepala Bidang, kita ada tugas pokok ada 3. Yang pertama sesuai Permen LH nomor 32 tahun 2019 tentang informasi lingkungan dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten mengenai indeks kualitas lingkungan. Setiap 6 bulan kami melakukan pemantauan kualitas lingkungan. Adapun target RPJMD IKLH kami itu ada 50%. Nah, untuk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022 mencapai 72%. Yang kedua adalah amanat Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau, paling sedikit 30% dari luas wilayah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, harusnya Kabupaten Gorontalo Utara itu dari 317 luas wilayah harusnya ada 5,sekian%. Tetapi untuk Kabupaten Gorontalo Utara sekarang baru ada 2% tutupan lahan untuk RTH. Yang ketiga ada sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Permen LH nomor 5 tahun 2013 tentang pelaksanaan adiwiyata. Nah, di Kabupaten Gorontalo Utara itu ada 187 yang harus kita capai target. Nah, di Kabupaten Gorontalo Utara, adiwiyata kabupaten itu baru 54 sekolah. Dan untuk adiwiyata provinsi itu baru 29 dan adiwiyata nasional baru 6. Nah, untuk Kabupaten Gorontalo Utara rata-rata kita boleh mencapai target. Kabupaten Gorontalo Utara berada di pesisir pantai utara Sulawesi Utara sepanjang 317 km. Wilayah Kabupaten Gorontalo hampir 60% berada di wilayah pegunungan atau kemiringan dengan jumlah penduduk kurang lebih 129.000 jiwa dan mata pencaharian 78% petani. Dalam rangka menjamin kelestarian dan mendukung fungsi lingkungan hidup sebagai salah satu penyangga keberlangsungan hidup, maka diperlukan percepatan indeks kinerja utama lingkungan hidup berupa pemenuhan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH yang diharapkan menjadi kontrol, pengukur, dan petunjuk dalam hal pengambilan kebijakan dan percepatan keputusan pemerintah.
permasalahan isu lingkungan hidup yang kita angkat adalah indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas air. Penurunan indeks tersebut oleh karena permasalahan: 1. Peningkatan perluasan area pertanian jagung yang sudah menjamah daerah-daerah yang seharusnya tidak digarap seperti daerah pengeringan di atas 20%. Pertanian yang berpindah-pindah yang mengurangi luasan tutupan lahan, misalnya membuka lahan hutan dan membuka semak belukar. Permasalahan sampah limbah B3. Sampah limbah B3 adalah merupakan tantangan yang sangat besar dari 10 permasalahan lingkungan, yaitu 40%. Kabupaten Gorontalo Utara setiap hari memproduksi sampah kurang lebih 51 ton per hari. Dari sekian banyak sampah di Kabupaten Gorontalo Utara yang dapat diatasi atau diselesaikan hanya kurang lebih 40%. Selebihnya itu dibuang di jalan-jalan, di sungai-sungai, di saluran irigasi, dan di laut lepas.